Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Wijunarto. Saya adalah mahasiswa PPG, Bimbingan dan Konseling Universitas Hamsan Wadi. Saat ini saya akan menampilkan video tentang layanan yaitu konseling kelompok untuk keperluan UKIN dalam kegiatan PPG ini. Selamat menyaksikan. Selamat sore anak-anak. Sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya nih, kenapa kok madepnya ke sini ya? Agak ke sini. Siap. 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 Gimana, apa kabar ini? Baik. Terima kasih sudah datang di hari ini untuk kegiatan yang akan kita laksanakan. Ya, anak-anak ya. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa agar supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Nah, siapa yang tahu? Hari ini kita akan mengadakan kegiatan yaitu konseling Pas. lupa lagi konseling kelompok tuh kan. Kalau Ella inget, pinter ya. Ella pinter. Tapi yang lain juga pinter. Beberapa hal yang akan kita lakukan hari ini yaitu yang berhubungan dengan kegiatan hari ini kita tadi sudah berdoa. Jadi seperti biasa yang sudah kita kerjakan kemarin, ada tahap awal, terus nanti ada peralihan, ya sampai dengan ada tahap akhir, ya nutup. Ada ice breaking, ya terus ini ada juga kita diskusi tentang tujuan kegiatan ini dan seterusnya. Terus berikutnya nanti akan ada beberapa hal yang akan saya arahkan, ya. Termasuk itu nanti kita akan diskusi tentang masalah-masalah kalian. Nanti kalian akan menentukan ya masalah-masalah yang akan kita selesaikan dan seterusnya. Seperti biasa saya pernah menyampaikan ada 3 hal yang kita harus perhatikan dalam kegiatan ini, yaitu apa? 3M apa? Mendengar, apa lagi? Memahami dan merespon. Ya, harus aktif kayak gitu. Baik, kalau begitu, nah sekarang saya akan menjelaskan dulu tugas saya. Saya di sini adalah sebagai konselor, terus kalian sebagai konseling. Saya berjanji. Saya yang bernama Hana, Migan, Yaksa, Ivana, Valen, Ella menyatakan bahwa saya sanggup bersedia menjaga, menerima, memelihara segala bentuk informasi baik dari saya sendiri maupun orang lain. Berarti artinya apa? Kalian harus apapun yang terjadi, yang tahu hanya yang ada di ruangan ini. Tentang waktu, hari ini kita diskusinya itu sama seperti yang lalu, yaitu 60 menit. 60, jadi harus sabar. Ya, ini sudah makan semua kan? Belum kebetulan. Belum? Iya, Ya, sudah. kalau belum ditahan. Ya, saya juga belum. Ya, sekarang saya lanjutkan di bagian berikutnya. Ya. Untuk sekarang saya akan menyampaikan, tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang akan kita laksanakan. Sebelum dilanjutkan, mari kita melakukan ice breaking. Dulu ingat nggak? Dulu saya pernah memberikan materi solfeggio. Bintang kecil di langit. Nah, bukan? Oke, saya kasih kesempatan sekali lagi. Ya, baik, kalau begitu sekarang saya kembali lagi ke rencana kita hari ini. Saya akan menyampaikan tentang kegiatan kita hari ini, yaitu
apa yang sudah kita sepakati, yang sudah kita rencanakan. Eh, jadi saya akan menanyakan sebelum kita berlanjut, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini? Siap. Jadi siap ya, jadi mengikuti setiap tahap-tahapnya itu ya. Saat ini Pak Wahyu akan membahas tentang masalah yang kemarin muncul ya ketika Pak Wahyu mengadakan kegiatan di kelas, dan ternyata yang muncul itu adalah tentang motivasi belajar. Jadi, dari Ivana, apa yang membuat motivasi belajar kamu kurang? Karena saya malas nulis. Malas nulis? Iya. Hanya nulis tapi malas? Oke, nggak apa-apa. Sekarang silakan. Malas nulis. Malas mau? Malas berangkat. Oke, baik. Terus? Kalau saya kebanyakan yang di kelas tuh banyak tidur, jadi saya malas belajar. Malas belajar karena banyak mengganggu konsentrasi. Iya. Oke, saya ulang. Kalau Ivana tadi karena malas menulis, kamu malas merangkum karena berisik di kelas. Oke, sekarang silakan. Kalau saya di kelas itu karena yang lainnya juga pada ribut, Ya. jadi mengganggu konsentrasi. Tapi kalau di rumah saya kadang karena handphone. Di rumah karena Handphone. Jadi waktunya habis di handphone. waktunya habis di handphone. Angel. Angel. Oke, sekarang coba Ella. Sering kali kalau saya mau belajar itu, waktu saya belajar satu materi itu saya suka nggak ngerti gitu pas saya pelajarin. Padahal kalau ngeliat orang lain kerjain itu gampang banget. Jadi saya mending terus belajar sekalian ya. Oke. Jadi yang menjadi masalah utama apa tadi? Saya nggak paham. Oke, nanti kita bahas. Sekarang coba. Nah, saya karena di kelas saya ada banyak orang yang lebih pintar dari saya, jadi saya minder dan karena oh ya udah ngapain belajar tuh, akhirnya saya nggak ranking lagi. Kenapa jadi begitu? Karena ya sudah kayak saya udah capek-capek belajar, tapi saya nggak dapat apapun, nggak dapat apa yang saya mau. Baik, ini harus saya sampaikan. Di sini ada 6 masalah ya. Walaupun mungkin ada yang tadi mirip, tetapi ada juga yang berbeda. Tetapi hari ini kita akan memilih satu saja masalah. Karena begitu pentingnya hal ini, maka saya akan memberikan kesempatan kepada semua. Tapi selain yang mempunyai masalah, untuk menanyakan kepada teman kalian tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalahnya dia. Silakan. Siapa dulu? Tunjuk jari. Ya, kayak kamu dulu. Kira-kira menurut kalian semua, tujuan daripada diskusi ini apa? Yang mengingatkan diri sendiri. Dari mana? Dari mana? Tujuan kegiatan hari ini, tujuan kita diskusi ini apa? Mencari solusi agar tidak malas belajar. Mencari solusi. Agar tidak malas belajar. Oke. Mengingatkan satu sama lain. Bella. Meningkatkan motivasi kita sih. Meningkatkan motivasi belajar kita semua. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, saya akan mencoba untuk menampilkan satu contoh film pendek ya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi untuk kali ini. Mungkin agak sedikit berbeda dari apa yang tadi kita sudah bahas, tetapi kurang lebih masalah itu kan banyak ya. Nah, kebetulan ini juga menarik buat saya. Saya harap ini juga menarik buat kita semua untuk kita diskusi. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan
sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Setelah tadi kita melihat video yang ada, ya. Di sini kan ada tentang kalau tadi kan masalah kalian seperti itu. Kalau ini kan ada lagi masalah, tapi bukan tentang handphone, bukan masalah malas menulis, ya, bukan malas merangkum dan menulis sama kegiatannya. Ya. Padahal sebetulnya kalau kalian pahami, menulis itu salah satu metode menghafal yang paling mengingat sesuatu yang paling sederhana, ya, paling sederhana. Jadi memang sebentar ya. Jadi metode mengingat paling sederhana itu salah satunya dengan cara menulis, ya, mana ya. Tapi sekarang gini, tidak harus dari saya. Jadi saya coba sekarang saya tunjuk ya. Kalau tadi kan berurutan, sekarang saya tunjuk. Coba mulai dari kamu. Menurut kamu, untuk kamu sendiri, sekarang kamu berdiri. Menurut kamu, untuk masalah kamu solusinya apa? Ya. Kan tadi merangkum masalahnya. Iya, maksudnya merangkum itu salah satunya kan menulis, ya kan? Ya, tapi itu juga betul. Tetapi yang paling ditekankan merangkum itu biasanya ada menulis. Ya, silakan duduk. Coba sekarang dari mana? Sekarang berdiri. Menurut saya sih kan saya masalahnya malas menulis. Ya, maksud saya dari menulis itu bukan mencatat catatan itu, mungkin catatannya bisa dikasih warna, dikasih stiker yang lucu-lucu biar tidak membosankan gitu ke depannya. Semangat juga menulisnya, membacanya ulang juga enak gitu. Ya. Oke, bagus. Sekarang saya coba kalian. Menurut aku mending kalian yang di kelas juga untuk biar fokus belajar daripada ribet di kelas. Ya, jadi itu salah satu solusi kamu ya? Iya. Baik, silakan. Untuk masalah kamu sendiri. Kalau menurut saya membatasi waktu bermain handphone dan jangan terlalu berlama-lama untuk bermain handphone. Lebih fokus untuk belajar. Dilawan ya? Iya. Sekarang silakan ya. Kalau saya karena tadi masalahnya tentang kurang memahami materi, mungkin saya bisa berdiskusi secara face to face dengan gurunya supaya saya mungkin dapat bimbingan lebih tentang materi yang belum saya kuasai. Ya. Anak. Menurut saya, seharusnya saya lebih termotivasi untuk belajar saat teman-teman saya dapat ranking yang lebih tinggi di atas saya. Saya harus bisa. Baik. Sudah ya? Bagus sekali. Sebetulnya kalian dalam setiap masalah itu terkadang memang kalian tahu ya yang menjadi kendala apa, yang menjadi solusi apa, dan istilahnya hal yang membuat itu menjadi hambatan sendiri. Nah, sekarang saya akan kepada tahap berikutnya. Kalau tadi sekilas melihat video yang ada, itu yang paling menarik di bagian mana nih? Di bagian waktu dia sadar. Waktu Dimana dia sadar apa masalah dia apa masalah dia saat ulangan tadi. saat ulangan tadi. Apa lagi? Menurut saya di bagian dia ketemu sama dia di masa depannya menarik banget. Saya juga setuju sama Zara. Yang masa depan tadi. Iya. Berarti ada dua nama di sini ya. Siapa dan siapa tadi? Amir di masa lalu dan Amir di masa depan. Ahmad di masa lalu dan Amir di masa depan. Amir di masa depan. Jadi kalau masih gini, kalau kita melihat masalah yang ada, itu kembali kita bisa menyampaikan bahwa memang masalah motivasi itu sangat penting. Kita bisa perhatikan dalam menghadapi bahwa seorang siswa itu banyak hal yang membuat dia itu terganggu motivasi belajar, ya, motivasi belajarnya. Jadi kalau misalkan
misalkan kendala-kendala itu tidak diatasi, maka pasti akan berpengaruh pada hasil dari belajarnya. Oke. Nah, jadi dari hal yang sudah dilakukan itu, sekarang gini. Sekarang saya ingin coba kalau misalkan kita melihat dari apa yang hasil diskusi ini, coba apa yang bisa didapat dari hal ini, coba Ivan. Yang akhirnya saya tahu apa? Kalau saya itu harus balik lagi mengatur waktu. Mengatur waktu ya. itu kayaknya paling susah deh. Karena banyak hal yang ya kita kira lebih menarik di handphone lah daripada belajar. Nah, handphone lagi kan? Ya kan? Handphone lagi. Iya kan? Handphone lagi. Nah, sekarang saya akan coba kembali ke masalah ini ya, yang tadi kita kembali, karena memang masalah utama yang kita bahas saat ini adalah tentang handphone. Kalau misalkan kita menghubungkan dengan apa yang tadi disaksikan, kira-kira kiat-kiat apa lagi yang bisa dilakukan, yang bisa mengatur planning? Silakan. Siapa saja boleh menyampaikan. Penguasaan diri. Penguasaan diri. Kalau menurut saya, kita bikin metode belajar ala kita sendiri yang lebih menarik gitu loh, Pak. Contohnya? Jadi, misalnya kita pakai mind map. Main mapping ya, main map ya. Tuh, dengarkan? Nanti kita kasih gambar-gambar di sebelah kata kunci yang kita pelajari. Jadi kita belajarnya juga nggak tertekan gitu. Tidak apa? Nggak tertekan. Tidak tertekan. Kadang belajar tuh tertekan. Emang iya? Iya. Iya kan? Setuju kan? Saya pikir cuma saya merasakan. Tidak. Belajar itu harusnya menyenangkan, ya kan? Harusnya menyenangkan. Ya harusnya. Seperti Iya. magnet itu. Semangat. Ya, dan seterusnya. Ya. Menyenangkan. Ivana lelah. Lelah. Oke. Coba bisa nggak gini? Siapa yang bisa? Begini tangannya. Bisa. Coba kamu bisa nggak? Bisa dong. Bisa dong. Nah. Oh itu bisa. Ini lihat. Bisa dia bisa. Wah, 100 kamu bisa nggak? waktunya masing-masing. Sekarang ada yang bisa begini nggak? Oh, bisa. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Ayo juga. Oke. Ya udah. Aja nih. Bisa, ada yang bisa gitu? Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Ya. Oke, saya rasa gini. Oke, sekarang dia pengen lagi. Nah, sekarang gini. Tadi sudah kita bahas banyak hal, ya. Kalau misalkan kalau tadi kita sudah membahas tentang itu, sekarang coba saya akan menggunakan bahasa yang sederhana. Kira-kira apa saja selain yang menjadi masalah ini sekarang secara pribadi dengan masalahnya masing-masing ya, secara pribadi dengan masalah-masalahnya masing-masing, kira-kira apa yang akan kamu lakukan dengan masalah kamu sekarang, tidak membahas tentang Itu tadi saya harus banyak berdiskusi dengan guru banyak berdiskusi dengan guru, terus tentang materi yang saya kuasai. materi yang belum dikuasai ya, karena untuk diri sendiri sekarang. Saya mungkin membuat kelompok belajar dengan mereka yang terdiri di atas saya agar bisa memusat ilmu. Oke, bagus. Sekarang coba kamu untuk diri sendiri. Kalau saya sendiri, Ya. saya menampung semua saran-saran yang diberikan pada teman saya tadi, bahwa harus mengabaikan semua notifikasi yang tidak penting Ya. dan memfokuskan diri untuk belajar dan Ya. lebih memfokuskan yang lebih baik. Baik. Sekarang Pak untuk aku- diri sendiri. Kalau diri aku, menegur teman-teman aku yang masih malas-malasan belajar, agar dia
lebih ke belajar daripada ribut di kelas. Ya lebih tenang juga. Jadi teman-teman yang lain lagi belajar biar nggak terganggu juga. Oke, baik. Gimana? Kalau saya kan tadi membuat kayak catatan saya, kayak mungkin membuat tema setiap hari, mungkin hari pertama pelajarannya PKN, membuat kayak temanya tuh kayak tentang pahlawan-pahlawan gitu. Jadi kayak melihatnya tuh kayak setiap catatan itu ada contohnya, kayak pahlawan ini jasanya ini loh, perjuangan dia kayak gini, dengan warna-warna yang bikin Ya, saya ya. kayak bangun gitu. Nanti ngeliatnya kayak aduh hitam putih doang. Oh, jadi artinya lebih saya tahu artinya. Jangan monoton. Ya, Jangan- gitu kan maksudnya? Bisa menjatuhkan ide-ide kreatif di kepala kita untuk mengembangkan ya. Good, selamat ya. Coba untuk kamu sendiri. Rajin menulis. Ya, membiasakan untuk rajin menulis. Ya. Kita menarik untuk dirangkum. Ya. Tapi harusnya kalau merangkum kalau tidak salah ini ya, memang ketika ada tugas dari guru memang ya jatuhnya wajib. Karena memang sebetulnya sekali lagi nih saya sampaikan, merangkum itu adalah salah satu cara mengingat paling sederhana dan paling efektif. Gitu ya. Jadi dulu saya juga begitu waktu sampai dengan SMA, tapi ketika saya kuliah mungkin sedikit berbeda karena cara belajarnya berbeda. Baik, saya rasa untuk yang di bagian ini ya kalian luar biasa ya, terima kasih, ini anak kalian luar biasa. Tapi masih ada satu bagian yang harus kita selesaikan ya, yang harus kita sesuaikan, yaitu sekarang kita coba sama-sama kita merangkum dari awal sampai akhir. Apa saja yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir tadi apa? Diskusi kan. Ya, dalam diskusi ini kita mau mulai diskusi, terus apa tadi? Iya, masalahnya masing-masing kalian. Tahu permasalahannya dan bisa tahu solusinya apa. Ya, tapi kalau tahapannya itu kan tadi ada ketika kalian menyampaikan masalah masing-masing kan? Setelah itu kita berpendapat masing-masing. Ya, setelah itu ada juga, tetapi tadi setelah kalian menyampaikan ada satu masalah yang dibahas lebih dalam daripada yang lain, yaitu masalah Handphone. siapa yang punya masalah? Tapi kita juga. Iya. Tapi kita juga. Iya, sebenarnya tapi hanya tidak bisa. Bisa membagikan pelajaran dari satu masalah untuk kita sendiri gitu. Baik. Nah, yang berikutnya adalah kita menurut sekarang kita sampaikan bersama-sama apa yang bisa kalian dapatkan dalam kegiatan hari ini. Kalian merasakan apa? Bisa mempelajari masalah orang lain dan bisa menjadi pengingat untuk diri sendiri. Itu yang kamu capai hari ini ya? Iya. Apa yang kamu capai hari ini? Masalah-masalah baru yang sebenarnya nggak saya sadari sebelumnya, dan bisa sekaligus bahas bareng-bareng juga. Jadi saya lumayan mendapatkan banyak saran solusi di sini. Hana, silakan. Dan juga Keren. Dapat motivasi dari mereka. Nah, sebenarnya masalah saya juga ada di mereka semua. Iya. Jadi Paham. saya Ya, juga bagus. saat mereka memberikan saran, saya memberikan saran. Iya. Sebenarnya saya Iya. dapat juga untuk saya sendiri. Iya. Simbiosis mutualisme ya. Betul. Ini logi loh itu. Ya oke, tadi apa kalian mau menyampaikan apa yang dicapai hari ini? Apa sih jadi ingetin aku buat semangat belajar, biar nggak terlalu ke HP kamu. Tidak terlalu selalu ke handphone terus ya. Dan Ivana, Kalau saya sih dari diskusi yang Ya. tadi itu time management, mengatur waktu itu paling penting. Selalu diingetin orang tua saya kayak kamu itu harus mengatur waktu kalau misalnya mau biar sukses. ya. Karena kan kalau misalnya nggak mengatur waktu itu kan amburadul ya. Kalau Ya. misalnya banyak aktivitas nih, banyak kegiatan, nggak diatur waktunya jadi
capek juga kitanya. Iya. Jadi kalau misalnya kita paksain belajar juga nggak bakal masuk ilmunya kalau misalnya kita capek. Jadi mengatur waktu. Ya, ya saya setuju dengan kalian. Kalian luar biasa semua sebetulnya. Hanya kadang-kadang memang ternyata masalah yang di diri sendiri kadang-kadang kita malah tidak bisa Iya. dengan seperti ini kalian hanya tahu oh ternyata masalah ini di teman itu dan sebagainya. Nah ini untuk Saling ayo. merasakan ya. Kita mau motivasi orang tapi Kita juga nggak termotivasi. Iya, iya Yang tadi benar. saya juga bilang mengingatkan orang lebih mudah daripada mengingatkan diri sendiri. Iya. Betul. Betul pintar. Ini coba Ya, Nak. Chelsea. Apa yang dicapai hari ini? Menurut kamu dapatkan apa hari ini? Jadi dapat informasi yang harus melakukan kalau misalnya yang nggak baik-baik. Misalnya jelaskan dulu, sedikit jelaskan. Maksudnya Yang Jangan melakukan tidak baik gitu. Yang yang baik-baik aja. jadi lebih ke yang baik-baik. Misalkan kalau memang lebih penting belajar. Wih, ada petir. Ya. jadi yang melakukan yang lebih bermanfaat. Betul. Oke. Positif. Ya. Setuju. Ya. Ya. Nah, jadi baik. Maaf tadi ada iklan. Ada iklan. Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan sampai di bagian yang berikutnya. Jadi ini, setelah kegiatan ini mungkin nanti akan ada kegiatan lanjutan. Ya. Jika memang nanti memang tidak ada hal yang kalian tanyakan, tidak ada yang kalian merasa untuk ketahui lagi itu sudah cukup. Tapi jika nanti ada yang perlu kalian pelajari, ada yang kalian tanyakan, maka akan ada kegiatan lanjutan. Tapi jangan lupa nanti juga saya akan memberikan lembaran yang harus diisi oleh kalian ya nanti setelah ini ya. Nah sekarang sekarang saya minta satu-satu sebelum kita selesai ya. Saya minta satu-satu kalian menyampaikan pesan dan kesan untuk kegiatan hari ini. Pesan dan kesan untuk kegiatan hari ini, tapi berlaku untuk semuanya. Ya, silakan. Semoga berbeda. Ya, sekarang silakan siapa yang mau duluan? Ya, Ivana. Keren. Pesan saya pesan dulu deh boleh. Ya, boleh, sangat boleh. Pesan saya itu saya mendapatkan banyak sekali cara menyelesaikan masalah saya dalam belajar, cara biar nggak males, cara mendapatkan motivasi, cara biar mengatur waktu. Ya. Terus pesan saya sih, saya belum tentu tahu saya sendiri bisa melakukan saran-saran dari mereka semua yang telah menyampaikan ke kita semua juga. Jadi lebih baiknya saya segera mempraktekkan ke hidup saya sendiri biar improve-nya lebih bagus. Sekarang siapa selanjutnya? Ayo, Pede. Lebih berusaha untuk belajar, untuk menguasai diri. Yang tadi saya bilang, untuk pesannya ternyata masalah yang mereka sebutkan kemarin itu tadi itu masalah saya juga masuk Ya. lebih. Jadi ya sudah saya dapat timbal balik. Good. Ya, baik-baiknya. Dan next siapa? Saya Oke. pesan dari saya seru sih bisa diskusi bareng-bareng hari ini ya. Ya, positif, sangat positif, seru. Dan itu juga pendapatnya saling feedbacknya enjoy aja, nggak ada yang sakit hati atau tersinggung satu sama lain. Pesan saya semoga kita makin banyak ya kegiatan kayak gini, bisa kumpul kayak gini. Iya. Sambil diskusi bareng boleh walaupun di luar soal Pak Wahyu boleh. Tapi diskusi itu memang menyenangkan sebetulnya. Ya, kecuali Hana. Nggak bercanda. Ini justru termasuk yang kritis Hana ini sebetulnya ya. Saya mengamati itu. Jadi baik kalau begitu, baik saya menyenangkan ya, menyenangkan. Saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa
apa namanya kegiatan hari ini sudah akan selesai, ya sudah akan selesai. Pasti kalian ada yang lapar dan sebagainya, tetapi menyenangkan ya. Semangat. Ya, saya pengen tahu apakah kalian masih ingat dengan kata-kata ini? Apakah kalian masih ingat dengan jawabannya? 35 juara. Bukan 35 hebat. itu pasti. Keren buat kalian. Nah, karena kegiatan hari ini sudah luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Terima kasih ya untuk kalian semuanya sudah datang ke kegiatan ini dalam diskusi hari ini. Terima kasih sudah kalian sangat fun, sangat kooperatif, komunikatif. Kalian sangat sangat antusias. Kayak tadi Hana mungkin agak lelah tapi berusaha untuk ya saya tahu karena kan kemarin kalau tidak salah MC terus apa lagi? Apalagi ini capek semua ya. Dia MC Saya terus sih tampil jadi Tampil juga. berkali-kali. Oh iya? Iya. Apa saja? Dia tampil berkali-kali kan Apa MC itu? terus juga tampil English juga kan ya? ke paduan suara nyanyi. English tuh tampil ya? Iya. Oh, Oke dia iya, iya. terus Betul. tampil terus tadi dia bisa apa? OSIS. Iya OSIS. Oh gitu, ya. Berarti aktif banget ya. Tapi benar, Ivana bagus sekali. Jadi kamu saya pernah sampaikan ke kalian semua, ketika kalian punya keterampilan jangan diabaikan, jangan sia-siakan. Ya, nggak akan rugi belajar itu nggak akan rugi. Sama seperti hari di diskusi nggak ada ruginya, karena kita jadi tahu sesuatu. Nah, baik. Karena ini sudah cukup, saya rasa sudah cukup untuk hari ini ya. Terima kasih sekali lagi. Tapi sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Ya, karena tadi kita sudah diawali dengan berdoa, sekarang kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di kegiatan kita hari ini. Ya, give a big hand for us.